يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم amin. Tafdhili wa ihtirami yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, segenap para asatidah, segenap para tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh, jajaran pimpinan cabang Nahdlatul Ulama, segenap muslimat dan fatayat, segenap hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini tanggal 21 Safar 1421 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 2020, melanjutkan kajian kita dari kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, artinya hujjah atau dasar hukum Ahli Sunnah wal Jamaah, karya Syekhul Allamah Ki Haji Ali Ma'sum Rabi' Jogja rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hadirin hadirat, kita sudah melewati bagian yang pertama dari kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kajian pertama Al-Mithalul Awal, mulai halaman 8 sampai halaman 16. Mulai halaman 8 sampai halaman 16 semua mengkaji secara mendetail, mengkaji secara mendalam dan luas, lengkap dengan dasar hukum dari Al-Quran, dari hadis, dan apa yang menjadi dawuh dan pitutur para salafun salih, para ulama, yang pada akhirnya bermuara bahwa segala suatu apapun ibadah, entah itu haji, entah itu umrah, entah itu sedekah, entah itu puasa, entah itu salat, entah itu bacaan Quran, entah itu bacaan zikir kalimat thayyibah, apapun itu semuanya dapat kita baca, kemudian pahalanya bacaan tersebut kemudian bisa kita hadiahkan kepada ahli kubur. Tidak ada yang tertolak. Apapun itu kita laksanakan, kita hadiahkan kepada ahli kubur, semua diterima nyampe. Allahumma mulai halaman 8 sampai halaman 16 memang disebutkan secara mendetail dasar hukum dari Al-Quran, dasar hukum dari hadis, kemudian kitab-kitab para ulama dari level para sahabat Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang ditulis dalam kitab Wasiyatul Mustafa, kemudian kitab dari lintas mazhab Imam Syafi'i, banyak sekali a'immah, para imam-imam dalam mazhab Syafi'i, Al-Qadhi Abu Thayyib, kemudian Al-Imam Nawawi, juga Imam Syafi'i juga menyatakan hal tersebut. Kemudian juga dari mazhab Maliki, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab lain, mazhab Hanbali dan mazhab Maliki juga mengatakan hal yang sama. Memang ada khilaf dan diskusi, dalam beberapa hal, tetapi secara umum, secara garis besar, apapun yang kita lakukan, ibadah apapun bentuknya, bisa dapat kita hadiahkan kepada ahli
kubur. Baik. Nah, adapun malam hari ini halaman ke-17. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala halaman masih jauh lagi. Sudah kemarin. Halaman 14. Abu Thayyib khalas. Abu Thayyib ini sudah. Imam An-Nawawi waqad naqala. Baik. Tapi yang jelas pembahasannya ya di situ. Allahumma ini menyebutkan para ulama, para a'immah, para imam yang menyatakan hal ini. Halaman 14 paragraf yang kedua. Waqad naqala an-Nawawi fil adhkar an jama'atin min ashab Syafi'i. Dan al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar an jama'ah min ashab Syafi'i, dari jamaah min ashab Syafi'i, artinya murid-murid Imam Syafi'i, annahu yasilu thawabul qira'ah ila al-mayyit, bahwa pahala qira'ah, pahala membaca Al-Quran atau baca zikir atau doa, yasilu ila al-mayyit, pahalanya sampai kepada mayyit. Wa hadza dhahaba ilaihi Ibnu Hanbal wa jama'atun min al-ulama, dan kama dhahaba ilaihi, dan ini yang menjadi madhab Ibnu Hanbal, artinya Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hanbali, madhab Hanbali yang menjadi sekarang madhabnya resmi negara Saudi Arabia, madhab Hanbali. Sampai ada orangnya namanya sama, Ahmad bin Hanbal. Wa jama'atun minal ulama, dan beberapa ulama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu Habib sampaikan juga ya. Memang kita diperkenalkan dengan nama ulama ya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik mazhab Maliki, disebutkan Al-Qadhi Abu Thayyib, Al-Qadhi Husain, juga Al-Imam An-Nawawi. Penting Habib sampaikan. Kenapa? Iya, kita di masa globalisasi media informasi. Mohon maaf Habib sampaikan ya. Dalam madhab Syafi'i, sebetulnya sejarahnya panjang, tapi secara singkat, Imam Syafi'i itu pernah tinggal di Irak. Setelah tinggal di Irak, kemudian beliau mengenalkan madhabnya. Sebelum beliau sudah ada madhab Hanafi, kemudian sudah ada madhab Maliki. Jadi tahun 90 Hijriahan itu lahirlah, muncullah madhab Hanafi di Irak. Tahun 140-an lahirlah madhab Maliki di Madinah. Nah, ketika tahun 170-an lahirlah madhab Syafi'i. Tapi itu di Irak. Setelah di Irak, Al-Imam Asy-Syafi'i meninggalkan Irak, kemudian pergi ke Mesir. Ketika di Mesir, kemudian beliau melakukan revisi dari madhabnya dulu yang ada di Irak. Di Irak disebut dengan Qaulun Qadim. Setelah pindah ke Mesir menjadi Qaulun Jadid. Oke. Jelas ya? Jadi pertama mengenalkan madhab itu yang di Irak dulu, Qaulun Qadim. Meninggalkan Irak, pergi ke Mesir, kemudian mengenalkan madhabnya, tetapi ada yang direvisi, maka disebut Qaulun Jadid. Kenapa ini disampaikan? Artinya ada dua pendapat Imam Syafi'i dalam satu hal. Dulu mengatakan A, setelah pindah ke Mesir mengatakan B. Dulu di Irak beliau mengatakan A, dan ada murid-muridnya yang kemudian menyebarkan, mengajarkan kalimat, kata-kata, pendapat A. Ketika sudah di Mesir beliau mengatakan B, dan ada murid-muridnya, ada pengikut-pengikutnya, ada santrinya yang kemudian menyebarkan kalimat beliau yang B. B ini kenapa disampaikan? Iya, Habib sampaikan. Kenapa? Terkadang kita yang sekarang ini dibuat bingung dengan generasi baru yang datang mengatakan, loh, kalian kok berbuat begitu? Kalian mengaku bermazhab Syafi'i, padahal Imam Syafi'i ngomong begini. Kita dibenturkan di dalam mazhab sendiri dan kita bingung. Maka Habib petakan dulu. Beliau pernah di Irak dan beliau pernah di Mesir. Beliau pernah berpendapat A, juga pernah berpendapat B.
Kemudian ada santri-santri yang menguatkan pendapat A, juga ada santri-santri yang menguatkan pendapat B. Lantas bagaimana B? Gampang. Peta persebarannya bagaimana? Peta persebarannya adalah ketika berada di Irak, Imam Syafi'i dengan qaulul qadim, orang-orang di Irak penganut mazhab Syafi'i qaulul qadim, termasuk Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa dulunya di Irak bermadzhab Syafi'i qaulul qadim. Kemudian Muhajir karena banyak fitnah politik kekuasaan di Irak, beliau muhajir, beliau hijrah, beliau tinggalkan Irak menuju ke Hijaz, ke Madinah, ke Makkah, kemudian melanjutkan perjalanannya ke negeri Yaman, ke provinsi Hadramaut, kemudian tinggal di Husaisah, dan saat itu Hadramaut dikuasai kelompok Ibadiyah. Beliau Imam Ahmad Al-Muhajir yang menyebarkan mazhab Syafi'i versi qaulul qadim di semenanjung Hadramaut, sehingga seluruh Hadramaut bermazhab Syafi'i, orang-orang Ibadi kemudian sadar mendapatkan hidayah. Imam Ahmad Al-Muhajir punya putra Ubaidillah. Ubaidillah punya putra Alwi. Alwi inilah yang disebut dengan Ba'alawi. Kemudian Ali punya nama anak Ali. Ali inilah Ali bin Alwi Khaliq Qasam. Ali Khaliq Qasam meninggalkan Husaisah, berjalan ke Tarim, berjalan ke Ainat, kemudian berjalan ke Mahrah, kemudian berjalan ke Oman, meninggal dunia di Oman. Maka rentang Hadramaut sampai Oman bermadhab Syafi'i, Syafi'i qaulul qadim dari Imam Ahmad. Sampai hari ini ketika Yaman Utara, Yaman Selatan perang hancur-hancuran, bunuh-bunuhan, yang Hadramaut, Husaisah, Tarim, Mahrah sampai Oman, ini daerah yang aman, sehingga orang yang datang ke Yaman bukan lewat Saudi tapi lewatnya Oman, jalan darat oleh Oman, Mahrah, kemudian Hadramaut. Saya lanjut. Ali bin Alwi Ba'alawi kemudian punya anak keturunan Jadid, Basri, dan satu lagi. Kemudian pindah ke Tarim melahirkan Muhammad Maulad Jawilah. Muhammad Maulad Jawilah punya anak Abdurrahman As-Segaf. As-Segaf punya putra-putra yang banyak, As-Sakran, Syekh bin Syekh Abu Bakar, Al-Muhdhar, dan lain sebagainya. Nah, generasi ini di bawahnya yang kemudian mereka meninggalkan Hadramaut, pergi lewat India, pergi lewat Selat Malaka, Malaysia, ke Nusantara, masuk ke wilayah Nusantara. Nusantara itu mulai Selat Malaka, Malaysia, Johor, Sumatera, sampai, maka habaib di mana-mana. Di Malaysia Anda ketemu dengan habaib, Anda di Sumatera bertemu dengan habaib, Palembang, Jambi, Medan. Anda ke Jawa ketemu dengan habaib, Anda di Kalimantan, Banjarmasin, Palangkaraya, Kesultanan Pontianak, Al-Qadri, habaib. Anda ke Sulawesi Tengah ada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang beliau datuk kakek dari PKS itu, Salim Segaf Al-Jufri, itu kakeknya yang mengislamkan Palu, Sulawesi Tengah, ustadz tua di sini. Di Jawa ada habaib, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Madura ada habaib, kepulauan di nyebrang dari Sumatera ada kepulauan Talango ada habaib. Zaman kuno. Kemudian Anda bergeser ke Bali, clear nggak ada. Tapi Mataram, Lombok, habaib ada. Nusa Tenggara, Labuan, Bajo, Nusa Tenggara Timur, Ambon, habaib kemana-mana. Ada apa? Dakwah, dan semua bermadhab Syafi'i. Jangan keliru, semua bermadhab Syafi'i yang qaulul qadim. Jangan keliru. Ini kenapa Habib sampaikan? Iya, karena ini adalah identitas kita, madhab Syafi'i yang ada di Indonesia. Dan kenapa disampaikan? Iya, mohon maaf. Dari dulu sudah banyak pelajar mahasiswa yang datang dari Timur Tengah, dari Mesir banyak, dari Maroko banyak, dari Irak
banyak, dari Makkah Madinah banyak sekali. Tetapi ketika di atas tahun 2000 yang belajar di Hadramaut, belajar ditarik pulang ke Indonesia, langsung booming, diterima, langsung muncul majelis-majelis ta'lim, langsung muncul kajian dan langsung diterima. Kenapa? Loh, karena mazhab Syafi'inya sama. Karena kitab yang dibaca sama, satu gelombang, satu modulasi. Sedangkan yang belajar di Mesir murni, betul berilmu, betul mazhab Syafi'i, tapi qaulun jadid. Ketika kembali ke Indonesia, kok nggak langsung koneksi ya? Ada loadingnya dulu. Apalagi yang kemudian belajarnya tidak bermadzhab Syafi'i, tambah dan nyambung, tukaran. Ini Habib sampaikan biar kita paham petanya. Boleh belajar, apalagi dalam masa teknologi informasi, silahkan belajar. Ada ustadz level nasional, ustadz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, monggo silahkan. Tapi perhatikan dulu, belajar di mana, belajar di negeri mana, belajar di kota mana, belajar mazhab apa, supaya kita nggak bingung. Loh, yang saya amalkan begini, loh kok itu begitu. Oh, nggak ada yang salah, tapi kita harus paham peta kita di mana, posisi kita di mana. Kita dengan Quran, kita dengan hadis, kita dengan kalam para ulama, kita pakai kitab-kitab beliau. Tapi qaulun qadim, murid-murid dari qaulul qadim di antaranya Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Nawawi. Oleh sebab itu kitab-kitab beliau banyak di Indonesia. Sebaliknya pengusung qaul jadid Imam Rafi'i enggak disebut dalam kitab-kitab kita, tapi pembanding, tapi karya Imam Rafi'i mana yang booming di Indonesia? Enggak. Imam Nawawi Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, kitab Imam Ghazali, semua ada. Kenapa? Karena madhab kita turun-temurun itu dari abad ketiga keempat, memang yang qaul qadim yang dari Irak. Ini saya ceritakan peta sampai Indonesia begini, sehingga ketemu orang-orang baru lulusan Timur Tengah, lihat belajar di mana dulu, nggak salah, tapi memang yang dipelajari beda. Bisa diterima, Bu? Yang matanya ngantuk ini paham apa tidur? Enak dong? Iya. Ada pusat A, B, C, D, E, F, H, I, J. Fadhol. Silakan mau idhar, silakan kajian, dengarkan tentang Quran boleh, tentang hadis boleh, tentang sejarah boleh. Ketika ngomong amaliyah ibadah fikih, stop, tunggu dulu. Syafi'i qaul qadim apa enggak? Gitu. Dengan pakai Imam Nawawi atau yang Imam Rafi'i. Kalau pakai Rafi'i, dia berarti qaul jadid itu ketika Imam Syafi'i berada di Mesir. Katanya jelas. Lanjut ya. Lagi, wa fil mizanil kubra lil Imam Sya'rani wal khilafu fi wusuli thawab al qira'ah lil mayit aw 'adam wusulihi masyhurun wa li kulli minhuma wajhun. Imam Sya'rani mengatakan al khilaf, ada silang pendapat dan khilaf fi wusuli thawab al qira'ah, bacaan itu nyampe enggak sih pahalanya? Ya memang ada khilaf di situ. Walikulli minhuma wajhun, tetapi masing-masing kelompok punya argumen dan punya dasar. Kemudian wa madhhabu ahli sunnah, ini madhabnya ahlus sunnah, anna lil insan an yaj'al thawab amalihi li ghairihi, bahwa seorang manusia boleh, lil insan boleh bagi seorang manusia an yaj'al thawab amalihi, menjadikan pahala amalnya li ghairihi, diberikan, dihadiahkan kepada orang lain. Wa bi qala Ahmad bin Hanbal, dan itu juga yang disampaikan Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hanbali.
Kemudian ziyadatun minal faqir. Kiai Haji Ali Ma'sum menambahkan paragraf ini. Qal Muhammad bin Ahmad al-Marwazi, Imam al-Marwazi, sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul. Imam al-Marwazi mendengar dari Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Idza dakhaltumul maqabir." Ini Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali yang sekarang menjadi mazhab resmi kerajaan Saudi Arabia. Imamnya mengatakan, "Idza dakhaltumul maqabir." Kalau kalian masuk ke kuburan, faqra'u bi Fatihatil Kitab. Baca Al-Fatihah wal Ikhlas dan surat Al-Ikhlas. Qulhu wal mu'awwidhatain dan mu'awwidhatain. A'udzu birabbil falaq dan a'udzu birabbin nas. Waj'alu thawaba dzalika li ahli al-maqabir. Waj'alu thawaba dzalik, jadikan pahalanya li ahli al-maqabir, bagi seluruh ahli kubur. Fa innahu yasilu ilaihim, karena sesungguhnya itu sampai kepada mereka. Fal ikhtiyaru an yaqula al-qari' ba'da faraghihi, dan yang dipilih oleh Imam Ahmad an yaqula al-qari', orang yang membaca tadi kemudian berkata berdoa ba'da faraghihi, setelah selesai dia baca dia baca Al-Fatihah, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Allahumma awsil thawab ma qara'tuhu ila fulan. Allahumma ya Allah, awsil thawab ma qara'tu, sampaikan pahala yang sudah saya baca ila fulan, kepada fulan. Baik. Wa fi majmu'i thalath rasail al-allala Muhammad al-Arabi, Al-Imam Al-Arabi pernah menulis 3 risalah. Dalam 3 risalah, 3 karya yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Al-Arabi, beliau menyebutkan anna qira'atul Qur'an 'alal amwati jaizatun. Imam Muhammad Al-Arabi dalam kitab 3 karyanya menyatakan anna qira'atul Qur'an 'alal amwat jaizah, sesungguhnya bacaan Quran untuk mayit boleh, yasilu thawabuha lahum, dan pahalanya sampai kepada mereka, indal jumhuri fuqaha'il Islam, dan ini pendapat jumhur, mayoritas, kebanyakan fuqaha'il Islam. Mayoritas ya, mayoritas menyatakan sampai, berarti ada minoritas yang mengatakan tidak sampai. Jadi kalau ketemu orang mengatakan oh apa nyampe, oh minoritas. Gitu. Kalau ada yang mengatakan sampai nggak tuh, oh minoritas. Wong ini para ulama, para imam menyatakan jumhur fuqaha'il Islam, mayoritas para pakar fikih dalam dunia Islam, wa ahli sunnah wal jamaah, dan ahli sunnah wal jamaah, sampai wa in kanat bi ujratin 'ala tahqiq. Ini lebih dalam lagi, wa in kanat 'ala ujratin 'ala tahqiq, walaupun itu dengan membayar orang lain. Ada orang yang ahli Quran, yang hafil Quran, sedangkan ini sahibul maqabir, keluarganya saya tidak pintar baca Quran gitu ya, saya masih iqra gitu kan, saya masih alif bata, tapi saya ingin berbakti dengan kedua orang tua saya. Ngapunten monggo khatamkan Quran gitu. Maka dipanggillah tim sukses baca Quran. Baca Quran sampai selesai, sampai khatam, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada al-mayyit. Kemudian anak keturunannya, nah bayarannya saya bayar tiap juz 100.000, 30 juz berarti berapa? 3 juta.
3 juta itu sedikit. 3 juta itu sedikit tuh. Para ayahanda, para ibunda, para orang tua itu loh melahirkan Anda dengan meregang nyawa. Orang tua itu bertaruh nyawa untuk anaknya. Anak-anak kecil kalau gerges meriang itu ayah bunda semalaman nggak tidur mikir no anaknya. Anaknya itu sakit, orang tua lebih sakit. Kan begitu. Seorang ibunda bisa mencintai dan menyayangi 10 anaknya, tapi 10 anak belum tentu mereka semua bisa mencintai 1 orang ibu. Terwakil. Lanjut. Paragraf terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man dakhalal maqabira," siapapun orangnya yang masuk ke kuburan, "tsumma qara'a Fatihatal Kitab," kemudian membaca surat Al-Fatihah, "wa qul huwallahu ahad," dan membaca qul huwallahu ahad, wa alhaakumut takatsur hatta zurtumul qabr, surat At-Takatsur. Thumma qala inni ja'altu thawma qara'tu min kalamika li ahli maqabiri wal minal mu'minina wal mu'minat. Masyaallah. Thumma qala, setelah membaca Fatihah, kemudian suratul Ikhlas, kemudian At-Takatsur, dia berkata, inni ja'altu, sesungguhnya aku menjadikan, thawab ma qara'tu, pahala yang telah kubaca, min kalamika, dari kalammu ya Allah, li ahli maqabir, untuk seluruh ahli kubur, minal mu'minina wal mu'minat, seluruh ahli kubur yang ada, mukminin wal mukminat. Bagaimana? Kanu syufa'a lahu ilallahi ta'ala. Kanu syufa'a lahu ilallahi ta'ala. Kanunya kembali kemana ini? Kanunya kembali kemana? Ahli kubur ya? Ya. Kanunya kembali ke siapa? Kita masuk ke kuburan. Kita masuk ke kuburan. Kita bacain Fatihah. Kita bacain Al-Ikhlas. Kita bacain Takatsur. 3 surat pendek, tok, ringan, enteng, apal. Kemudian kita berdoa, ya Allah, saya jadikan pahalanya itu ahli kubur, mukminin dan mukminat. Ternyata yang kita lakukan ini berbalas pantun, dibalas oleh mereka yang di alam kubur. Apa balas mereka? Kanu syufa'a lahu ilallah ta'ala. Mereka yang ahli kubur itu menjadi syufa'a, menjadi pemberi syafaat bagi kita yang baca kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak keliru dan tidak salah ya kalau kita bertawasul kepada ahli kubur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Baik. Kajian tentang ini ada pertanyaan? Antara qaul qadim dan jadid itu apa ada perbedaan yang tajam? Wah. Ini pertanyaan yang sangat berharga. Angel jawabnya. Oke. Qaul qadim dengan qaul jadid, apakah perbedaan qaul itu perbedaan yang amat sangat tajam? Bisa Habib sampaikan iya, bisa tidak, gitu ya. Contoh. Qaul qadim ketika Al-Imam Syafi'i berada di Irak, beliau mengatakan tentang waktu maghrib. Waktu maghrib itu ghurub syamsi, gitu ya. Waktu maghrib itu
ketika matahari sudah sempurna tenggelam. Apunten, pernah lihat matahari? Bukan yang di alun-alun, matahari yang di langit. Bulatan matahari ketika dia tenggelam di ufuk barat, bunderan itu, kalau di ufuk barat, katakanlah kalau di laut lah tenggelam, maka bunderan itu begitu menyentuh ufuk barat, ujung bawahnya, maka itu akhir waktu asar. Tapi kalau belum menyentuh berarti masih ada waktu asar. Begitu menyentuh garis barat, ufuk barat, begitu menyentuh akhir waktu asar. Apakah boleh langsung sholat maghrib? Tidak boleh. Kenapa? Karena masih proses belum tenggelam. Kan tenggelam ya, bunderan matahari di ufuk barat, terus tenggelam. Ketika benar-benar hilang, masuk waktu maghrib. Ketika matahari sudah terbenam di ufuk barat tak tampak, tetapi masih ada cahaya atau sinar yang memancar ke langit-langit di ufuk barat. Mungkin cahaya oranye masih ada di ufuk barat. Mungkin ada awan-awan yang masih terkena sinar matahari berwarna orange, kekuningan, kemerahan gitu ya. Ini ufuk barat. Tapi kalau Anda lihat ufuk timur ya sudah gelap dan peteng. Tapi kalau Anda lihat ufuk barat masih ada. Dan semakin bertambah waktu dia matahari itu semakin turun hilang ke bawah, dan semakin lama cahayanya semakin redup, yang kuning-kuning di awan juga semakin hilang, akhirnya hilang. Ketika benar-benar tak ada cahaya kekuningan dan tak ada awan di ujung barat yang kekuningan hilang dan gelap, maka di ufuk timur bintang-bintang sudah mulai keluar. Ini awal waktu Isya. Proses ini waktunya 30 menit sampai 40 menit. Ini qaulun qadim. Tapi qaulun jadid, Imam Syafi'i di Mesir menyampaikan qaulun jadid. Saya revisi di waktu maghrib. Kenapa? Lebih pendek. Biqadri ma yu'adzin wa yatatahhar wa yusalli khamsa atau sita? Khamsa. Wa yusalli khamsa rakaat. Ketika di Mesir fatwanya enggak seperti itu, tidak dalam rentang waktu 30-40 menit, tapi beliau mengatakan begitu masuk maghrib, begitu masuk tenggelam, maka kira-kira waktunya adalah waktu rentang waktunya adalah Anda azan, kemudian Anda bersuci, kemudian Anda qomat, kemudian Anda sholat 5 rakaat, selesai. Berapa menit kira-kira? 15. Berapa menit kira-kira? 15 menitan lah maksimal. Artinya beda nggak signifikan? Beda. Yang qaul qadim itu 30-40 menit, lumayan. Tapi kalau jadi 15 menit maghrib beres. Indonesia Raya dan Nusantara pakainya qaulun qadim 40 menitan. Coba pakai qaulun jadid. Ambiar orang Indonesia sembahyang maghrib. Ambiar Campur isya maghrib. Jadi kalau tanya signifikan nggak bedanya, ini salah satu contohnya. Dan kita pemakai qaulun qadim. Pengen qaul qadim apa jadid? Ayo. Qadim apa? Kalau qadim kan 40 menit lumayan. Dan itu mangan-mangan sego. Coba Ramadan 15 menit. 14. Berarti sisa kok maghrib isya tarawih. Oh, ini belum rokokan kan? Oke. Baik, kira-kira terjawab ya? Siap. Alhamdulillah. Masih ada waktu atau sudah habis? Lanjut aja. Lanjut.
Masih ada waktu berapa? 1 jam. Ini 7 menit sebelum waktu sebelum setengah 9. Kalau lama gini berarti itu qaulul qadim. Enak Beb, santai Beb. Baik. Oke. Lanjut ya. Lanjut sedikit. Semoga menjadi ilmu yang baru. Amin. Al-Mithal Tsani, halaman 17, bab baru, tema baru. Al-Mithal Tsani. Hal li salatil Jum'ah sunnatun qabliyah aw la? Untuk salat Jumat. Salat Jumat itu ada qabliyah Jumat enggak sih? Pertanyaan besar. Ada enggak, Bu? Nggak tahu Memang enggak Jumatan ya? Ya nggak ada. Memang enggak Jumatan ya kan? Tegas jawabnya, enggak ada. Jadi memang enggak Jumatan. Yang Jumatan laki-laki. Baik. Baik, hada aidan minal masail far'iyah al-ijtihadiyah. Ini termasuk masalah furu'iyah. Masalah cabang ya, bukan masalah pokok, enggak masalah signifikan, enggak masalah utama. Masalah kecil. Masalah anak cabang, anak masalah ranting yang kecil-kecil al-far'iyah al-ijtihadiyah. Dan itu termasuk masalah yang ijtihadiyah. Orang boleh berijtihad, bukan orang, keliru. Para fuqaha, ini adalah wilayah para fuqaha untuk ijtihad, bukan orang. Kalau orang sembarangan orang yang ngaji, enggak. Para fuqaha saja. Ini adalah wilayah para fuqaha melakukan ijtihad. Ijtihad artinya mereka berusaha dengan keilmuan, dengan pemikiran, dengan kesalehannya untuk menyatakan pendapatnya. Boleh. Kemudian allati, ingat, allati la yanbaghi tabadulul inkar fiha, yang seyogyanya, seharusnya enggak boleh saling mengingkari. Kalau ada yang sholat sunnah qabliyah, apa-apa. Yang tidak sholat sunnah qabliyah Jumat, ya nggak apa-apa. Yang apa-apa itu kalau tidak Jumatan. Ya. Yang apa-apa itu kalau tidak Baik. Bagaimana silang pendapat antara yang qabliyah Jumat sama yang tidak qabliyah Jumat? Amma Syafi'iyatu faqalu, adapun imam-imam yang bernaung dalam mazhab Syafi'i, mereka menyatakan pendapat na'am lil jumu'ati sunnatun qabliyatun kadzuhri li haditsin fiha. Na'am, Jumatan itu ada sunnah qabliyah, ada sunnah qabliyah Jum'ah. Kadzuhri, sebagaimana sholat zuhur juga ada sholat sunnah qabliyah zuhur. Li haditsin fiha, karena memang ada hadis yang menjadi dasar hukum baginya. Paragraf berikutnya, ziyadatun minal faqih, tambahan dari Syekh Ali Ma'sum rahimahullah ta'ala, wali khabari Muslim, karena Imam Muslim meriwayatkan, idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an. Al-Imam Muslim meriwayatkan, idza shalla ahadukumul jum'ah, apabila kalian sholat Jumat, falyusalli qablaha, hendaklah kalian sholat sebelum Jumatan itu arba'an. Berapa Bu? Berapa Bu? Arba'an. Berapa Bu? 4. Jenengan kalau qabliyah berapa? 2 kali. Paket hebat. Oh jadi. Arba'an, 4 rakaat malahan. Wa ba'daha arba'an, dan setelah Jumatan 4. Berapa biasanya? 2 sebelumnya, 2 setelahnya, 4 juga akhirnya. Baik. Wa li khabar at-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi juga menyampaikan, anna Ibn Mas'ud kana yusalli qabla al-jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa as-sahabah Abdullah bin Mas'ud yusalli qabla al-jum'ah,
beliau melakukan sholat sebelum Jumat 4 wa ba'daha 4. Wa zahirnya annahu bitauqifin minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan zahirnya itu tadi dilakukan oleh sahabat. Sahabat tidak menyampaikan, ngomong, tapi generasi tabi'in, murid-murid itu melihat itu kok sholat 4 rakaat sebelum Jumatan dan setelahnya juga 4, tapi tidak ngomong, tidak memerintahkan. Fa wal zahir, maka bitauqifin minan nabi, ini mungkin mereka juga melihat Nabi Muhammad begitu, melihat Nabi Muhammad sholat 4 sebelum Jumatan dan 4 setelah Jumatan, lihat tapi tidak memerintahkan, maka ditiru. Mereka melakukan 4 rakaat sebelum Jumatan dan 4 rakaat setelah Jumatan, diam juga tidak perintah, tapi dilakukan. Bitauqifin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Juri, kitab Al-Juri. Kemudian qala Syekh Ali Ma'sum rahimahullah taala, yaitu Ali Ma'sum penulis kitab rahimahullah taala, beliau menyampaikan qala al-Qurdi ala qafadh fi bab salat al-jum'ah wa aqwa ma yutamassuk bihi fi mashru'ati ar-rak'atain qabla al-jum'ah. Imam al-Qurdi ala qafadh, Imam al-Qurdi menyampaikan kepada Syekh Bafadl, Syekh Fadl Bafadl, ada di Indonesia Bafadl juga. Fi bab salat Jumat, tentang salat Jumat, wa aqwa ma yutamassuk bihi mashru'iyyatuhu. Dalam bab qabliyah Jumat ini, kata Imam Al-Qurdi kepada Syekh Fadl Bafadl, mengatakan bahwa yang paling kuat dijadikan pegangan, yang paling kuat dijadikan pegangan tentang hal ini ar-rak'ataini qabla al-jum'ah. Mesem ini rasanya. Ar-rak'ataini qabla al-jum'ah, 2 rakaat sebelum. Yang tadi mengatakan ada dasar hukumnya 4, tapi bitauqif minan Nabi Muhammad SAW. Ada dalil yang lebih kuat, yaitu 2 aman. Iya, cocok. Qabla Jum'ah ma sahhahahu Ibnu Hibban, diriwayatkan riwayat sahih dari Al-Imam Ibnu Hibban min hadithi Abdullah ibn Zubair marfu'an, dari sahabat sahabat enggak ya? Kalau Az-Zubair ibn al-Awwam itu sahabat, dan al-ashrah al-mubashshiruna bil jannah. Abdullah bin Zubair insyaallah juga sahabat, karena Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah, tapi tidak punya anak. Tapi kemudian Ummul Mukminin Aisyah ini diberi julukan Ummu Abdillah. Kenapa? Karena Aisyah merawat keponakannya, yaitu Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Loh, keponakannya? Ya, Az-Zubair ibn al-Awwam menikah dengan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Jadi Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, ada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq menikah dengan Rasulullah, menjadi Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian Asma binti Abi Bakar As-Siddiq menikah dengan Az-Zubair bin Awwam, punya anak Abdullah bin Zubair bin Awwam. Abdullah ini kemudian dirawat oleh Ummul Mukminin Aisyah, maka Aisyah disebut dengan Ummu Abdillah, ibunya dari Abdullah. Berarti ketika kecil ketemu Rasulullah ada Abdullah ini. Bisa iya, bisa tidak, wallahu alam ya. Wallahu alam. Yang jelas Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam mengatakan ma min salatin illa wa baina yadayha rak'atan. Abdullah bin Zubair mengatakan tidak ada suatu sholat, tidak ada satu sholat dengan sholat yang lainnya, tidak ada satu sholat dengan sholat yang lainnya. Sholat subuh dengan sholat duhur, sholat duhur dengan sholat asar, sholat asar dengan sholat maghrib,
sholat maghrib dengan sholat isya dengan sholat subuh. Di sela-selanya ini pasti ada sholat sunnah 2 rakaatnya. Ba'diyah subuh ada enggak? Enggak ada. Tapi qobliyah zuhur ada. Ba'diyah zuhur ada enggak? Ada. Qobliyah asar ada enggak? Oh, ada. Berarti lebih dari 2. Ba'diyah asar enggak ada. Qobliyah maghrib ada. Ba'diyah maghrib ada. Qobliyah isya ada. Ba'diyah isya ada. Dia mengatakan tidak ada satu sholat dengan sholat yang lainnya kecuali di antaranya pasti ada minimal 2 rakaat. Ini Abdullah ibn Zubair ibnul Awwam. Baik, sudah 8:30. Ini sudah qaul qadim ini. Sudah qaul qadim ini, Mas bagus jadi lagi. Ada pertanyaan? Lanjut sedikit ya, satu baris. Ziyadatun min al-faqir. Syekh Ali Ma'sum menambahi, wa fi Fathul Wahhab Syarhul Minhaj. Ya. Fathul Wahhab itu syarah. Ya. Pakai kitab tulis. Dalam kitab Fathul Wahhab dia mengatakan juzul awal safhah 56. Juz pertama halaman 56. Khabaru syaikhain. Dari 2 syekh yaitu Syekh Bukhari dan Syekh Muslim mengatakan baina kulli adzanaini shalah. Ya sama. Di antara 2 adzan pasti ada salat sunnah. Adzan zuhur sama adzan asar. Di antara zuhur dan asar ya ada salat sunnahnya ya, entah itu ba'diyah zuhur atau qabliyah asar. Baik. Sama kayak tadi. Tsumma qala Syekh, tambah sedikit lagi. Sedikit terus ya. Tsumma qala Syekh wa qala al-Qurdi aidan, Imam al-Qurdi mengatakan wa ra'aitu naqlan an syarh al-Mishkah Mulla Ali Al-Qari. Ada Mulla ini julukan bagi orang yang punya kedudukan tetapi di Iran. Jadi kalau dikatakan Mulla itu jangan dikira oh pasti Syiah. Nyata enggak? Mulla Ali Al-Qari ternyata minas Syafi'iyah, tapi berarti dia orang Iran, maka dapat gelar Mulla. Ya, kalau Indonesia ya orang yang sepuh, tokoh disebut dengan Yai, kira-kira ya, Kiai betul, Kiai. Kalau sudah haji, Kiai haji. Ma nassahu wa qad jaa bi sanadin jayyidin kama qalahu al-Iraqi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qablaha arba'an. Artinya banyak imam Ali Al-Qari, al-Imam Al-Iraqi, al-Imam Muslim, kemudian sahabat juga Imam At-Tirmidzi dan beberapa imam mengatakan bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sebelum Jumatan 4. Banyak ulama, banyak fuqaha, banyak pakar hadis yang menyampaikan riwayat walaupun tidak terlalu kuat bahwa Rasulullah itu salat sebelum Jumatan 4 rakaat. Tetapi yang lebih kuat dijadikan pegangan dan dasar hukum adalah yang 2 rakaat. Senyum kelegaannya. Alhamdulillah. Baik, insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Enggak ada. Ada? Monggo. Sudah. Ada atau sudah? Sudah. Oh sudah. Allah ta'ala a'lam bissawab. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا